Semoga semua sehat, bahagia, dan sejahtera. Kali ini saya akan sharing sebuah pengetahuan tentang sakralnya sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan satu siklus kehidupan manusia di mana sesungguhnya menurut pandangan saya harus dipegang teguh kesuciannya untuk menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera. Kesetiaan adalah cikal bakal daripada semua kebahagiaan dan kesejahteraan itu sendiri. Dan dalam ajaran kita sudah tahu Satya Mukaning Dharma, kesetiaan itu adalah agama yang tertinggi. Dalam berkeluarga juga hendaknya demikian. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera tadi. Ada suatu cerita di mana Sang Rama melakukan tapa brata yang disebut sebagai Eka Patni Brata, yang berarti hanya memiliki seorang istri, setia pada seorang istri dalam hidupnya. Brata ini dilakukan oleh Sri Rama tidak lepas dari pengalaman beliau di mana Sang Dasarata, ayah beliau, menjadi stres, sakit, kemudian meninggal dunia karena adanya konflik keluarga pada saat di mana seharusnya Sang Rama yang menjadi raja kerajaan Ayodhya menggantikan ayahnya, namun terhalang oleh janji Dasarata kepada ibu tiri Sang Rama, di mana pada saat itu Sang Dasarata berjanji kepada Dewi Kakayi agar suatu saat anaknya Sang Bharata itu kemudian hari dijadikan raja atau penggantinya. Konflik keluarga ini terakhirnya berujung pada pengasingan diri Sang Rama dengan saudaranya Sang Laksmana, di mana kejadian-kejadian tidak baik banyak menimpa beliau selama pengasingan beliau di hutan. Adanya penculikan Dewi Sita, istri beliau, oleh Sang Rahwana, dan berbagai kejadian-kejadian tidak baik lainnya. Dengan berpegang ataupun mendalami cerita itu dan juga melihat histori-histori sejarah-sejarah manusia-manusia hebat di masa lalu, kalau kita baca kebanyakan runtuhnya keluarga-keluarga besar, bahkan kerajaan-kerajaan besar ini karena mereka tidak bisa memegang teguh pernikahan mereka. Sebagai contoh, ada kaisar-kaisar zaman dulu yang berpoligami antara istri dengan istri, mereka konflik kepentingan. Kemudian ada anak-anak mereka saling kudeta satu sama lain dan lain sebagainya. Sesungguhnya sudah disiratkan dalam Weda bahwa sekalipun keluarga-keluarga besar dan berpengaruh, apabila tidak bisa menjaga kesakralan pernikahan mereka, keluarga tersebut hanya akan menunggu sebuah kehancuran. Demikian isinya. Nah, di zaman sekarang juga kita sayangnya masih banyak dari kita yang tidak belajar akan hal itu. Jadi coba cerita yang lain, ada cerita tentang bagaimana seorang raja raksasa yang luar biasa hebatnya, namun pada akhirnya binasa karena ketidaksetiaan ini. Terus kalau kita di Bali, kita selama proses pernikahan itu ada 4 saksi yang menyaksikan kita menunggalnya Purusa yang atau lelaki dengan Pradana, simbol dari perempuan, agar menjadi satu tidak terpisahkan selama hidup, membina keluarga, kemudian memiliki anak-anak yang suputra, anak-anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua, kepada bangsa, dan bermanfaat bagi semesta pada akhirnya. Semua itu sebenarnya harusnya dimulai dari orang tua yang memegang teguh kesetiaannya satu sama lain. Namun kita saksikan begitu banyak orang tua yang tidak mendapatkan hormat dari anak-anak mereka karena ketidaksetiaan mereka. Anak-anak juga banyak sekali yang menderita akibat kesetiaan orang tua mereka. Seharusnya sudah cukup menjadikan pelajaran bagi kita agar kita bisa memegang teguh kesetiaan itu.
Kembali kepada saksi yang saya sebutkan tadi, ada 4 saksi. Yang pertama disebut sebagai dewa saksi, di mana kita disaksikan oleh Tuhan, para dewa. Kemudian yang kedua ada pitra saksi, disaksikan oleh leluhur kita masing-masing, karena kita berjanji di depan leluhur kita. Kemudian yang ketiga ada buddha saksi, kita disaksikan oleh alam semesta beserta seluruh isinya. Kemudian yang terakhir kita disaksikan oleh manusia yang disebut sebagai manusia saksi. Pelanggaran terhadap pernikahan ini sesungguhnya hal yang sangat-sangat signifikan dalam kehidupan kita. Bayangkan saja sebuah keluarga yang melakukan tindakan poligami misalnya. Banyak terjadi konflik keluarga, konflik dengan istri mereka, konflik dengan anak-anak mereka. Ada politik keluarga yang pada suatu saat akan menghancurkan keluarga itu sendiri. Dan bahkan stres, distres, dan lain sebagainya disebabkan oleh ketidaksetiaan menjaga kesucian keluarga itu. Terus apa yang terjadi di zaman sekarang ini, banyak sekali yang seolah-olah setia kepada pasangannya, bilang I love you mommy, I love you daddy, dan lain sebagainya di sosial media. Namun kenyataannya dalam pikiran mereka berbeda. Di luaran juga punya hani bani dan lain sebagainya. Jadi hal ini tidaklah benar. Jadi alangkah baiknya kita jadi manusia yang sejati, di mana pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita selaras, sama. Kalau memang menyayangi keluarga, benar-benar sayang kepada keluarga, jaga kesetiaan masing-masing. Yakini bahwa dengan memegang teguh sifat kedewatan ini, keluarga itu akan berjalan pada jalan yang benar. Kebahagiaan dan keharmonisan akan terwujud. Rasa hormat dari anak-anak kita akan kita dapatkan dengan melakukan ini. Dan pada akhirnya bahkan alam pun akan menjadi lebih baik apabila kita bisa melakukan perada ini. Jadi demikian sharing saya mengenai bagaimana sakralnya sebuah pernikahan yang seharusnya kita jaga dengan baik. Semoga kita tidak hidup berpura-pura, karena kita tahu pada akhirnya kita hanya bertanggung jawab terhadap karma kita sendiri. Tidak ada yang lain, termasuk istri kita, termasuk anak-anak kita, dan yang lainnya yang bisa membantu pertanggungjawaban atas hasil karma kita suatu saat. Jadi kita setia untuk diri sendiri, dan kita meyakini evolusi roh kita akan menjadi lebih baik, evolusi diri kita akan menjadi lebih baik dengan menjaga kesetiaan ini. Semoga bermanfaat, dan saya doakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua keluarga.